Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para penonton yang sedang menonton video saya pada hari ini. Semoga kalian semua sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Angga Saputra dengan NIM 2310 1140 3177 dengan ruang 06 TPLP 023. Ya, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah teknik kompilasi, yaitu membuat sebuah compiler sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi tugasnya itu membuat compiler menggunakan bahasa Python, tapi dengan menggunakan konsep bahasa daerah. Kebetulan di sini saya membuat bahasa Jawa Tengah, teman-teman, karena kebetulan saya lahir di Jawa. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur jalannya compiler, teman-teman. Di sini tuh pengguna itu memasukkan kode program menggunakan sintak bahasa Jawa Tengah. Misalnya contohnya 5 cetak kurung buka 5 ditambah 2 kurung tutup. Nah, nanti setelah itu program dimasukkan di proses pertama berjalan, yaitu dari lexer. Nah, lexer itu tugasnya itu membaca kode sumber kemudian mengubah menjadi token. Nah, contoh tokennya itu seperti keyword, angka, operator, dan tanda baca, teman-teman. Nah, setelah dari lexer lalu akan diproses oleh parser. Nah, parser ini bertugas untuk mengecek apakah susunan token itu sudah sesuai atau belum. Nah, jika sesuai, parser akan membuat struktur pohon yang disebut itu AST atau Abstract Syntax Tree. Nah, setelah Abstract Syntax Tree-nya ini terbentuk, nah dilakukan proses yang namanya semantic analysis. Tujuannya untuk mengecek apakah program memiliki arti yang benar atau belum. Nah, kemudian masuk ke tahap optimizer, teman-teman. Tahap optimizer ini, optimizer bertugas untuk menyederhanakan kode agar proses pembacaan lebih efisien. Contohnya kayak 5 plus 2. Nah, itu akan dihitung hasilnya itu menjadi 7. Nah, tahap akhirnya adalah kode generator. Tahap ini tuh mengubah hasil AST atau Abstract Syntax Tree menjadi keluaran berupa sebuah kode, teman-teman. Jadi alur compiler saya itu dari short kode, lalu lexer, lalu parser, lalu AST, lalu semantic analysis, lalu optimizer, lalu kode generator, lalu output, teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa file, yaitu ada file AST node, ada kode generator, ada grammar, ada lexer, ada main, ada optimizer, ada parser, ada semantik, ada visual. Di sini saya dari awal dulu deh, dari pertama itu grammar. Grammar itu bukan bahasa Python, teman-teman. Grammar itu berupa teks, karena dari nama aja teks. Jadi grammar ini, file pertama ini kan kita bahas grammar teksnya nih. Nah, grammar ini tuh digunakan sebagai pedoman agar compiler mengetahui struktur penulisan program yang benar. Jadi ini sebuah patokan lah kalau misalnya compiler ini berjalan sesuai gitu, teman-teman. Itu ada cetak, print, next, if. Nah, ini bahasa Jawanya nih. Nah, ini bahasa Inggrisnya yang sering dipakai Python. Lalu di sini ada lexer, teman-teman. Nah, lexer ini tuh digunakan untuk proses lexical analysis. Jadi lexer ini membaca kode program lalu membacakan menjadi token. Nah, pada file ini saya membuat keyword Jawa Tengah seperti cetak,
nek, liane, nalika, gawe, balekno, benar atau salah. Ini saya menggunakan saya menulis keyword Jawa Tengah nih teman-teman. Nah, ini ada token sebagai questionnya, ada number, string, plus, minus, ada multiply, divide, asign, lalu ada ini nih teman-teman. Lalu selanjutnya ada parser. Nah, parser ini tuh digunakan untuk proses parsing teman-teman. Jadi proses yang dimana parser menerima token dari lecture nih, kemudian mengecek apakah urutan token itu sudah sesuai atau belum dengan grammar. Jika benar, parser itu akan membuat struktur AST teman-teman. Nah, ini AST nih, file AST. Nah, AST ini itu digunakan untuk membuat node pada abstrak syntax tree. Lalu AST ini adalah representasi program dalam bentuk pohon. Jadi setiap node itu memiliki tipe, nilai, dan hubungan antar kode. Contohnya 5 plus 2, 5 ditambah 2. Nah, itu akan dibuat menjadi node tambah dengan dua cabang, yaitu angka 5 dan 2. Nih. Lalu ada semantic py. Jadi file ini tuh digunakan untuk semantic analysis. Tapi ini tuh mengecek apakah program memiliki kesalahan secara makna gitu. Contohnya kayak pengecekan variabel, pengecekan operasi, lalu pembagian dengan 0 gitu. Jika tidak ada masalah, maka program akan dilanjut ke optimizer. Nah, file optimizer ini digunakan untuk melakukan optimasi. Jadi optimasi yang digunakan adalah constant unfolding. Contohnya kayak 5 tambah 2 akan dihitung saat proses compile menjadi 7 sehingga kode menjadi lebih sederhana. Lalu tahap selanjutnya itu ada di kode generator, yang dimana kode generator ini file kode generator ini digunakan untuk menghasilkan kode akhir. Jadi AST yang sudah diproses akan diterjemahkan menjadi sebuah kode gitu teman-teman. Contohnya misalnya cetak nih, kita ngetik cetak kurung buka 5 plus 2 kurung tutup menghasilkan push 7 lalu print, lalu ke visual teman-teman. Nah, visual ini tuh Visual PY ini digunakan untuk menampilkan struktur AST dalam bentuk pohon. Jadi tujuannya agar proses pembentukan struktur program lebih mudah dipahami. Hasilnya berupa akar dan cabang seperti kayak tambah, memiliki cabang, lalu angka 5 dan angka 2. Karena kan dari awal kan kita 5 plus 2, 5 tambah 2. Jadi angkanya itu 5 dan angka 2. Lalu ada main PY. Nah, main PY ini file terakhir teman-teman, file intinya. Jadi file P ini itu merupakan file utama. File ini itu menghubungkan semua proses compiler teman-teman. Jadi mulai dari lecture, dari parser, AST, lalu ada semantic analysis, optimizer, sampai ke kode generator. Jadi ketika program dijalankan semua, proses akan berjalan secara berurutan teman-teman, secara berurutan. Nah, di sini saya langsung testing aja teman-teman. Di sini di terminal, lalu kita ketik Python teman-teman. Perintah python Python, lalu karena di sini kita memanggil file main. Nah, di sini langsung ada kompiler bahasa Jawa Tengah dengan nama Angga Saputra 2310114037 dengan ruang 06 TPLP 023 teman-teman. Karena di sini di printnya nama saya Angga tuh. Lalu di sini masukkan program teman-teman. Misalnya contohnya tadi 5 kurung buka 5 ditambah
2 kurung tutup sama dengan 7. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Tadi kan masukkan program kan kurung buka 5 + 2. Nah, ini kurung bukanya mau baca ini angkanya 5 tambah 2 kurung tutup. Habis itu selesai. Nah, AST atau abstract syntax tree itu tambah karena di sini saya menulisnya penjumlahan teman-teman. Nah, kalau di sini ditulisnya pengurangan, maka di sini tuh bakal ngurang. Nah, di abstrak ini akan berkurang. Jadi di sini kan angkanya 5 ditambah 2. Nah, ini AST-nya teman-teman. Ini optimizer. Optimasi berhasil, terus semantik analisis. Jadi menganalisa. Nah, program ini valid teman-teman. Lalu di sini ada kode generator. Jadi push 7. Nah, gitu teman-teman kurang lebih. Nah, kita testing lagi teman-teman. Misalnya nih kita tester dulu, misalnya kita manggil py, lalu kita misalnya misalnya 9 dikurang 4, set, enter. Nah, hasilnya kurung buka angkanya 9 lalu dikurang angkanya 4. Karena 9 dikurang 4 kurung tutup, selesai. Kita enter tadi. Nah, di sini AST-nya itu karena tadi pengurangan, di sini dibacanya kurang. Lalu 9, angkanya 9, lalu angkanya 4. Lalu semantik analisisnya menganalisa program valid atau sesuai. Lalu optimizernya optimasinya berhasil. Lalu kode generatornya hasilnya 4 push 5. Karena 9 dikurang 4 hasilnya 5 teman-teman. Ya, sekian ya dari cukup sekian dari penjelasan dari saya. Kesimpulan dari project ini adalah saya membuat compiler sederhana menggunakan Python dengan konsep bahasa daerah Jawa Tengah. Jadi compiler itu menerapkan beberapa tahapan utama, yaitu ada lexer, parser, AST, lalu ada semantik analisis, optimizer, dan kode generator. Dengan project ini saya memahami bagaimana sebuah bahasa pemrograman diproses oleh compiler. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang atau ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.